Gadis ini namanya Mary. Dia adalah fotografer barang kuno. Mary sedang berfoto dengan kameranya. Dia tidak tahu seekor ular besar sedang mendekat. Mary terkejut melihat ular ini hingga terpaku. Selain berteriak, dia lupa untuk berlari. Pandu dan Fendi mendengarkan teriakan itu. Segera menghampirinya. Mereka membawa Mary segera kabur. Awalnya mereka kira akan selamat di dalam mobil. Tapi ular itu juga tidak bodoh. Dengan sekali gigitan hampir mengenai mereka. Untungnya Fendi menutupnya dengan baju. Tapi mobil masih belum jauh. Ular itu berhasil membuka baju yang menutup. Kemudian ia melemparkan sebatang kayu. Dan mengenai mobil itu. Mobil itu langsung rusak. Tidak ada pilihan lain, ketiga orang terpaksa turun. Tapi ular itu terus mengejar mereka. Setelah berlari lumayan lama, mereka mengira sudah aman. Dan beristirahat di belakang batu. Tapi tiba-tiba ular itu muncul di hadapan mereka. Dengan kekuatannya, dia mengelilit Fendi dengan kuat. Pandu mencoba membantu teman baiknya. Dengan kayu dia memukul ular itu. Tapi kayunya tiba-tiba patah. Ular itu tidak terluka dan berhasil melemparnya keluar. Saat itu juga, Mary menggunakan pistol listrik, menyetrum ke ular itu, dan berhasil menyelamatkan mereka. Ketiga orang berpikir bahwa tidak boleh tinggal lama di dalam hutan. Sehingga mereka pergi mencari jalan keluar. Tetapi saat di tengah, mereka tersesat. Handphone juga tidak ada signal. Saat itu mereka melihat seekor rusa di depan. Sehingga mereka mengikuti rusa itu untuk mencari jalan keluar. Tapi belum lama berjalan, mereka dihalangi oleh babi hutan. Melihat babi itu, mereka segera lari. Tiba-tiba babi itu menabrak pohon. Karena tabrakan yang kuat, Raja Ular yang tidur di atas pohon terbangun dari mimpinya. Tanpa balas kasihan dia menghabisi babi hutan itu. Mary mengeluarkan kameranya dan merekam adegan yang seru ini. Kemudian mereka mengikuti jejak Raja Ular itu dan berlari ke sana. Tapi Raja Ular sangat pintar bersembunyi. Mereka kehilangan jejak Raja Ular itu. Saat mereka berdiskusi langkah seterusnya, Fendi tiba-tiba melihat goa yang tidak jauh dari mereka. Tanpa basa-basi mereka masuk ke dalam. Saat mereka masuk, mereka terkejut melihat semua isinya. Di sini ada banyak capung. Mereka mengelilingi Raja Ular itu, seperti sedang mendengar pidato. Mary pun mengeluarkan handphone untuk foto. Namun dia lupa mematikan flash kamera. Flash itu langsung mengenai mata Raja Ular. Beberapa anak ular segera mengejar keluar. Ada seekor anak ular mengangkat sebuah kayu. Kemudian melempar ke arah mereka. Fendi kali ini tertimpa kayu lagi. Ketiga orang dikeliling ular-ular. Saat itu juga, Raja Ular tiba-tiba keluar. Kejutannya adalah, dia tidak menunjukkan ekspresi yang menakutkan. Sebaliknya, ia menyelamatkan Fendi. Kemudian dia membawa anak ular kembali ke goa. Ketiga orang sangat ketakutan, dan mereka ingin segera keluar dari hutan. Di tengah jalan, mereka bertemu dua orang ayah dan putri. Rupanya mereka juga diserang oleh ular, dan lengannya juga mengalami luka. Setelah saling berkenalan, sang ayah memberitahu mereka mengenai sejarah Raja Ular. Akhirnya kelima bekerja sama untuk keluar dari hutan. Dan sisi lain hutan itu, pria berkumis membawa bawahannya sedang mencari jejak Raja Ular. Karena ada yang ingin membeli Raja Ular dengan harga tinggi. Segera, mereka menemukan kulit ular di tepi sungai. Si kumis sangat senang. Jadi dia membuat perangkap di lokasi. Dia menemukan kulit ular itu. Tapi mereka tidak tahu kekuatan Raja Ular. Semua perangkap ini tidak berguna menghadapi Raja Ular. Sebaliknya, bawahannya dimakan Raja Ular. Si kumis yang emosi demi uang. Dia mencari beberapa orang lagi. Saat mereka akan pergi, mereka menemukan kawanan Fendi di sekitar mereka. Si kumis menyandera Mary dan mengancam mereka semua. Kemudian mereka mengikat kelima orang di bawah pohon. Kemudian mereka ke mulut goa Raja Ular dan meletakkan perangkap. Setelah membuat perangkap, Raja Ular pun keluar dari goa. Si kumis dan bawahannya berteriak untuk mengalihkan perhatian Raja Ular. Saat itu juga, untungnya Pandu dan Fendi segera menemui mereka. Mereka ingin menyelamatkan Raja Ular. Tapi kekuatan Raja Ular sudah di atas mereka. Semua perangkap ini hanyalah mainan baginya. Akhirnya mereka yang ingin menangkap ular itu, selain si kumis, mati di perut Raja Ular. Pandu dan Fendi membawa si kumis dan menyelamatkan dia. Si kumis juga segera bertobat saat ini. Lebih penting untuk hidup daripada uang. Jadi beberapa orang memutuskan untuk menemukan kulit ular dan meninggalkan hutan. Tapi di tengah perjalanan, Mary dicium oleh ular berbisa. Untungnya, si kumis sangat berpengalaman. Dengan obat yang dia bawa, dia berhasil menyelamatkan Mary. Kemudian mereka menemukan kulit Raja Ular. Seperti mengingatkan para manusia untuk melindungi alam. Di malam hari mereka menyalakan api untuk tetap hangat. Saat itu dari kejauhan, beberapa orang mendekati mereka.
Mereka mengakui ke hutan untuk mendapatkan obat. Sang ayah merasa mereka bukan orang baik, tapi karena ingin berbuat baik, dia memberitahu mereka. Setelah berterima kasih, mereka segera pergi. Kemudian mereka bersembunyi di sekitar dan mengawasi gerak-gerik mereka dari kejauhan. Tiba-tiba mereka melihat kulit ular yang ada di tangan Pandu. Dan akhirnya terungkap wajah asli mereka. Ternyata geng itu adalah pencuri. Kali ini juga datang untuk menangkap Raja Ular. Pemimpin geng ini juga seorang buronan. Saat mereka akan pergi, geng itu menghentikan mereka semua. Kemudian mereka memeriksa kulit ular itu. Pemimpin geng mengancam Fendi agar memberitahu keberadaan Raja Ular. Fendi pura-pura bilang tidak tahu. Akibatnya, dia dipukul oleh geng itu. Dan juga ingin memotong tangannya. Saat itu juga, si kumis tiba-tiba tersenyum lebar. Rupanya dia melihat Raja Ular yang sedang mendekati. Melihat Raja Ular yang begitu besar, para anggota geng tiba-tiba menjadi ketakutan. Saat mereka mau lari, langsung ditangkap oleh Raja Ular. Dan kawanan Fendi tetap aman. Saat mereka akan meninggalkan tempat itu, Raja Ular berteriak ke arah mereka. Filmnya berakhir di sini. Film Raja Ular kelihatannya sedikit menakutkan. Tapi tidak ada darah sama sekali. Ular juga dikenal sebagai naga di negara kita. Jadi Anda tidak memprovokasi dia. Dia juga akan melindungimu. Sebaliknya, ia akan menderita. Semuanya spiritual. Jadi saling menghormati sangatlah penting. Baiklah, film sampai di sini. Jangan lupa like dan subscribe ya. Sampai ketemu lagi.